Halo sahabat Merdeka Belajar, saya Iwayan Wirjanata, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Gianyar. Saya bertugas di SD Negeri 3 Pejen, Kecamatan Bapak Siring, Kabupaten Gianyar. Dalam video kali ini menampilkan aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman materi budaya positif di sekolah, yakni kepada para guru dan juga murid-murid SD Negeri 3 Pejen. Kegiatan ini saya awali dengan memohon izin kepada kepala sekolah dan menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada rekan-rekan sejawat. Om Swastiastu, kepala sekolah yang sekarang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak mendapatkan tugas untuk menyebarkan pemahaman materi budaya positif yang dapatkan dalam proses pendidikan Pak. Jadi yang mohon izin sama Bapak untuk mengadakan kegiatan sosialisasi di sekolah ini, yang memohon sama Bapak untuk menghadirkan teman-teman di sekolah kita agar kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan baik. Adapun kegiatan itu yang sudah buatkan tentang penyebaran informasi budaya positif dan agenda kegiatannya Pak. Nanti yang akan pembukaan yang kita gunakan salah satu ruangan di sekolah ini Pak. Kemudian kita doa. Setelah itu saya akan melakukan pemaparan tentang konsep-konsep inti budaya positif yang sudah saya pelajari, yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kemudian saya akan berbagi aksi nyata apa saja yang sudah saya lakukan bersama siswa, bersama rekan-rekan guru-guru yang ada di sini, untuk saya sebarkan kepada teman-teman yang nantinya diharapkan aksi nyata yang saya lakukan itu juga dapat diterapkan oleh rekan-rekan guru yang lain. Setelah itu akan ada nanti sesi tanya jawab, hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau masih perlu ditanyakan. Setelah itu kesimpulan, kemudian penutup acara. Secara lengkap nanti yang serahkan ke Bapak. Seperti ini agenda kegiatan dia. Silakan dilihat dulu Pak. Ya, kemudian. Kegiatan penyebaran budaya positif untuk kita terapkan di sekolah ini, menciptakan nilai-nilai kebajikan, menciptakan pembelajaran yang kondusif dalam mengembangkan kondisi sekolah ini agar menjadi sekolah yang lebih baik ke depannya gitu Pak. Ya, kalau begitu dia sudah lihat juga agendanya, agenda kegiatan ini angkat budaya. Ya, nanti biar berimbas pada teman guru yang lain, ya. pasti ya mendukung kegiatan ini Ya. dan mengapresiasi hati. Mudah-mudahan apa yang Pak Yona lakukan ya bisa berimbas pada guru yang lain. Ya. Nah, untuk itu karena kegiatan ini adalah program dari CGP ya. Ya. CGP untuk mempersyaratkan. Nah, saya selaku kepala sekolah yang memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Ya, depan akan ada waktunya. Jadi persiapan teman-teman di kelas berapa yang akan dipakai, silakan atur waktunya. Gitu ya. Ya, Mas setelah mendapatkan izin dari Bapak, selanjutnya dia nanti sosialisasi atau yang kumpulkan teman-teman untuk menentukan waktu dan kapan proses kegiatan dilaksanakan. ya. Terima kasih untuk izinnya Bapak. Yang kembali Ya, ke kelas. ya. Terima kasih. Perhatian semuanya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, saya akan mengadakan
pertemuan dengan Bapak Ibu untuk sosialisasi penyebaran pemahaman tentang materi budaya positif yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Dan nanti saya akan minta waktunya pada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Apakah Bapak Ibu bersedia? Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Setelah mendapat izin dari Bapak Kepala Sekolah dan menyepakati waktu pelaksanaan bersama rekan-rekan sejawat, saya menyiapkan materi yang akan diberikan pada kegiatan sosialisasi. Berikut merupakan cakupan materi budaya positif yang akan saya bagikan pada rekan-rekan sejawat. Berikut merupakan serangkaian kegiatan penyebaran pemahaman materi budaya positif pada rekan kerja di sekolah saya, yakni Sekolah Dasar Negeri 3 PJN. Memperhatikan semuanya acara kegiatan sosialisasi atau pembahasan materi budaya positif ini segera dimulai. Sebelumnya, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita dapat berkumpul di sini. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan mengaturkan tangan dari umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu yang minta waktunya untuk berkumpul di sini, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pembahasan materi budaya positif, materi yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak seperti yang Bapak diketahui di angkatan 5 bersama dengan Bapak Edi yang juga satu sekolah dengan kita. Sebelum saya melanjutkan kegiatan ini, Bapak Ibu, marilah kita awali dengan doa. Bapak Ibu diharapkan untuk berdiri. Kita berdoa sesuai dengan keadaan agama masing-masing. Semuanya di kelas ini berdoa mulai. Susah. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Kita sekarang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
contoh budaya positif yang saya terapkan di sekolah, yaitu menanamkan kepemimpinan pada murid. Jadi anak-anak terbiasa terlatih untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki jiwa yang mandiri untuk ditanamkan nilai-nilai positif dalam dirinya. Selanjutnya, adapun agenda kegiatan kita hari ini Bapak Ibu, yang pertama diawali dengan pembukaan tadi sudah, kemudian dilanjutkan dengan doa. Setelah itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya juga sudah tadi Bapak Ibu. Nah sekarang berlanjut dengan pemaparan konsep-konsep inti materi budaya positif. Setelah itu berbagi aksi nyata dari apa saja yang sudah saya lakukan selama mengikuti proses pendidikan guru penggerak atau kegiatan-kegiatan yang sudah biasa kita terapkan dari sebelumnya. Yang nomor 6 tanya jawab, kemudian kesimpulan, dan terakhir nanti penutup. Demikian runtutan agenda kegiatan pada hari ini. Sekarang dilanjutkan dengan agenda yang keempat, yaitu pemaparan konsep-konsep inti budaya positif. Sebelum melanjutkan ke pemaparan inti, perlu Bapak Ibu ketahui tujuan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama adalah calon guru penggerak dapat menyampaikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif pada rekan-rekan kerja di tempat guru penggerak tersebut bertugas. Yang kedua, calon guru penggerak dapat berbagi penerapan aksi nyata budaya positif yang sudah dilakukan atau diterapkan di sekolahnya. Selanjutnya, dimulai dengan materi disiplin positif. Bapak Ibu bisa perhatikan kata konsep yang ada di depan mengenai teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Dr. William Glasser menyatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sana juga beliau menerapkan bahwa makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, beliau juga mengatakan bahwa semua perilaku yang kita lakukan itu memiliki tujuan, mulai dari teori motivasi, bagaimana menghargai diri sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, dan keyakinan kelas. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal yang patut kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa perhatikan, saya sudah membuatnya di dinding kelas 5. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan, bisa kita tanamkan pada anak-anak agar anak-anak menjadi siswa-siswi yang memiliki disiplin positif yang tinggi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya yaitu model berpikir menang-menang. Sebuah model berpikir bagaimana seorang pendidik itu harus mengkondisikan anak-anak itu semuanya harus dalam kondisi senang, dalam kondisi menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang sedih. Kemudian 5 posisi kontrol. Sebagai guru ada yang penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, manajer, dan selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Nanti juga akan disampaikan secara lebih rinci mengenai segitiga restitusi. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, materi dalam disiplin positif ini Bapak Ibu bisa saya terangkan lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama Bapak Ibu, kita sebagai pendidik harus memahami perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama itu hukuman di posisi yang paling sebaiknya tidak kita lakukan Bapak Ibu, karena ini memberikan efek dendam terhadap siswa, yaitu bersifat satu arah, tidak terencana, dapat berupa fisik maupun psikis, membuat murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata dari guru. Yang kedua, ini dia di tengah-tengah posisinya, dia adalah namanya konsekuensi.
bersifat terencana, dibuat oleh pihak guru, mudah mengetahui sebelumnya akibat yang akan diterima bila ada penyimpangan. Tetapi kita sebagai guru, yang paling tepat atau baik dilakukan adalah melakukan kegiatan restitusi, yakni sebuah kegiatan yang bersifat terencana atau berdasarkan kesepakatan bersama dari proses kolaborasi aktif. Lebih rinci tentang restitusi, nanti akan saya putarkan sebuah video berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh siswa di sekolah kita. Saya lanjutkan dulu Pak Ibu. Selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini juga sudah saya terapkan di kelas 5 SD Negeri 3 Pedian, juga sudah saya pajang di dinding di belakang kelas, di dinding belakang kelas belakang. Kemudian apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, sebuah keyakinan yang disepakati bersama, yang diterapkan bersama oleh siswa juga oleh gurunya. Jadi dengan kesepakatan itu murid diharapkan menjadi siswa yang lebih disiplin lagi. Bapak Ibu bisa perhatikan slide di depan, itu penjelasan mengenai secara rinci mengenai pembentukan keyakinan kelas. Bisa dilanjutkan Pak Ibu ya. Selanjutnya adalah teori fisiologi yang berisi tentang kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kebutuhan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Seorang siswa, kita sebagai seorang guru harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di layar Bapak Ibu, agar mereka menjadi siswa yang mendapatkan semua kebutuhan untuk dipenuhi. Bagaimana dia mendapat pengakuan terhadap temannya, atau dia mendapatkan penghargaan dari guru, kebebasan dalam belajar, kesenangan yang dirasakan dalam proses belajar, kasih sayang diberikan oleh guru dan juga temannya, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu dia materi mengenai bertahan hidup Bapak Ibu, mengenai kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah sekarang kita sebagai guru, posisi kontrol yang mana yang sebaiknya kita terapkan untuk para murid kita? Yang pertama ada namanya posisi kontrol penghukum. Ini berdampak negatif pada siswa karena siswa merasa tersakiti dan merasakan ketidakadilan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi guru itu di dalam memberikan proses pembelajaran atau menyelesaikan suatu permasalahan, dia cenderung membuat siswa itu seolah-olah dia terus merasa bersalah, dan itu sebaiknya dikurangi ini Bapak Ibu, tidak perlu dihilangkan. Karena jika murid selalu merasa bersalah, dia menjadi minder, dia tidak pede dengan dirinya sendiri. Kemudian posisi teman, ada beberapa guru yang dalam mengajar dia layaknya sebagai teman dengan bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh teman. Kemudian dengan percakapan yang membuat siswa itu nyaman selayaknya menjadi seorang teman dalam proses pembelajaran. Kemudian ada namanya pemantau. Kalau pemantau ini guru cenderung mengevaluasi atau melihat berbagai data yang dimiliki oleh siswa tersebut Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, posisi kontrol yang sebaiknya kita terapkan sebagai seorang pendidik, yaitu sebagai posisi kontrol manajer. Manajer itu guru membuat sesuatu bersama siswa. Kesepakatan dibuat oleh siswa, segala kegiatannya itu harus memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ini yang sebaiknya kita terapkan di kelas kita ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Segitiga restitusi, yaitu sebuah kegiatan atau sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru apabila guru menemui permasalahan terhadap siswa untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Murid yang dapat menerima kesalahannya
dan tidak mengulanginya lagi. Jadi dalam restitusi ini Bapak Ibu tidak menekan kesalahan siswa, tidak mengintimidasi siswa, tetapi lebih menerapkan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Anak-anak, setiap anak pasti punya salah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kenapa dia melakukan kenakalan itu? Setiap siswa tersebut pasti punya alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal, memiliki sebuah keyakinan yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan bersama siswa tersebut. Saya lanjutkan lagi sedikit materinya Bapak Ibu. Nah, ini aksi nyata dalam penerapan budaya positif yang saya terapkan di sekolah. Tapi sebelum saya ke aksi nyata, berbagai aksi nyata yang saya terapkan, mari bersama-sama Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk ice breaking sejenak ya. Bapak Ibu silakan berdiri sejenak. Ya, kita tetap semangat dalam kegiatan ini Bapak Ibu ya. Semangat! 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 Ya, terima kasih Pak Ibu. Satu lagi, untuk memfokuskan perhatian Bapak Ibu, kita tekuk konsentrasi. Contohkan dulu Bapak Ibu, konsentrasi. Konsentrasi. Ini namanya. Ya, kita masih ada salah, nanti bisa kita ulang ya. Semuanya konsentrasi. Konsentrasi. Baik, terima kasih semuanya sudah konsentrasi dengan baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya sampaikan aksi nyata apa saja yang sudah saya lakukan, sudah saya terapkan di sekolah ini. Baik itu aksi nyata yang saya lakukan selama pendidikan budaya ataupun aksi nyata yang sudah kita lakukan bersama-sama sebelum saya menjalani pendidikan Bapak Ibu. Yang pertama, aksi nyata dalam penerapan 3S, senyum, salam, dan sapa. Ini sudah biasa kita terapkan di sekolah, sebuah budaya positif yang sangat baik untuk terus dilanjutkan. Dengan menyapa siswa, kita untuk menyapa siswa, menyapa guru. Pada saat pertama kali bertemu dengan ucapan kita sebagai orang Bali, Om Swastiastu. Kemudian dimulai dengan senyum dan kemudian menyapa Bapak Ibu gurunya di pagi hari. Hal ini juga selalu ditanamkan kepada anak-anak ketika anak-anak menjumpai tamu yang hadir ke sekolah ini. Jadi ini juga baik untuk diterapkan juga Bapak Ibu. Yang kedua, proses pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, bagaimana kita di kelas melaksanakan proses pembelajaran merdeka belajar, proses pembelajaran sesuai dengan prinsip Ki-Hajar Dewantara yang mengutamakan atau membuat siswa itu dalam belajar mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat keadaan yang dia miliki. Nah, di sini terdapat gambar bahwa saya mengajar dengan memfasilitasi anak-anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Gambar yang pertama, bagaimana kita belajar dengan menggunakan layar proyektor agar anak-anak lebih tertarik. Dan gambar yang kedua yaitu bagaimana kita belajar dengan menerapkan aplikasi pembelajaran agar kita menjadi guru juga mengikuti perkembangan dengan menerapkan atau mengaplikasikan pembelajaran dengan menggunakan IT Bapak Ibu. Ini saja hanya contoh saja, mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa melakukan ini pada kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya. Berikutnya Bapak Ibu yang ketiga yaitu program kegiatan pojok baca. Kegiatan ini saya lakukan, saya terapkan di kelas, utamanya untuk anak-anak yang masih kurang atau tidak terlalu cepat dalam membaca yang perlu kita tingkatkan. Saya terapkan ini di kelas saya untuk dibina
agar kemampuan literasi membacanya lebih bagus. Bagi siswa yang lain juga yang ingin membaca modul-modul atau bacaan yang berbagai jenis sudah saya sediakan. Bacaan bisa berupa cerita rakyat, bacaan berupa pengetahuan umum, materi-materi pembelajaran sudah saya sediakan juga di pojok kelas agar anak-anak semakin aktif dalam hal literasi membaca. Bapak Ibu. Selanjutnya, pemilahan sampah. Ini juga sudah kita lakukan bahkan sebelum adanya pendidikan guru penggerak ini. Bagaimana siswa memilah sampah plastik atau sampah non organik dengan sampah organik. Kita juga sudah bekerja sama dengan TPS 3R yang ada di wilayah Kejeng di lingkungan tempat kita bertugas untuk diolah. Jadi kita bisa saling menguntungkan dengan TPS tersebut, Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan ini juga sudah rutin kita laksanakan. Kalau kita di Bali pagi hari sudah melakukan kegiatan mebanten atau persembahyangan bersama pada saat hari purnamo dan film, atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain sudah kita terapkan di sekolah ini untuk terus dilaksanakan, Bapak Ibu. Selanjutnya yang keenam yaitu kegiatan kepramukaan. Kegiatan ini saya terapkan atau kita sudah aplikasikan bersama-sama di lingkungan SD Negeri 3 Pejeng untuk menumbuhkan jiwa kepramukaan siswa agar menjadi siswa yang berkarakter, siswa yang memiliki kepribadian yang baik, nanti kiranya dapat berguna bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah dan di masyarakat. Ini merupakan contoh salah satu kegiatan yang saya dokumentasikan bersama siswa kita di SD Negeri 3 Pejeng. Selanjutnya Bapak Ibu, pengembangan diri sesuai bakat dan minat siswa. Ini saya terapkan di kelas 5 setelah di hari Sabtu. Nama kegiatannya adalah Sabtu Bahagia, bakat dan hasil giat anak. Apa yang mereka sukai, apa yang mereka gemari, saya penuhi kebutuhan siswa untuk belajar agar dia terus berkembang sesuai dengan minat yang mereka miliki. Jika ada siswa yang senang menggambar, ada siswa yang senang dalam keterampilan sebuah karya, kemudian ada siswa yang senang menari, saya fasilitasi sehingga mereka dapat mengeksplor diri untuk mengembangkan bakat-bakat yang mereka miliki, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini program kegiatan yang baru yang saya laksanakan beberapa minggu ini, Bapak Ibu. Nama kegiatannya adalah program kegiatan Panutanku. Panutanku itu adalah akronim dari pemimpin tangguh, teladan untuk murid. Bisa Bapak Ibu perhatikan penjelasannya di papan di layar bahwa panutan itu adalah sebuah program kegiatan sekolah yang saya buat untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kemandian murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam panutanku ini beberapa orang mendapatkan tugas secara bergiliran setiap minggu untuk menjadi panutan rekan-rekannya. Dia memiliki kewenangan untuk mengontrol teman-temannya dalam berbagai kegiatan. Misalkan dalam kegiatan keagamaan, dia bisa mengontrol anak-anak untuk membanten, sembahyang, dan sebagainya, misalnya. Kemudian dalam kegiatan kedisiplinan, anak-anak yang menjadi panitia itu dapat mengontrol temannya ketika tepat waktu masuk ke dalam kelas, ketika mengikuti pembelajaran agar menjadi siswa yang tertib. Kemudian bisa juga dalam kegiatan kebersihan. Panutanku ini bisa mengontrol temannya di dalam kebersihan kelas maupun lingkungan ke sekolah. Jika ada kelas atau lingkungan kelas yang belum bersih, panutan ini memiliki kewenangan untuk mengkoordinir temannya di dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu, Bapak Ibu. Nah, kegiatan ini bisa diterapkan juga di kelas lain. Semoga menginspirasi Bapak Ibu agar kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di kelas di sekolah ini dapat berjalan semakin tertib dan semakin lancar. Nah, ilustrasi atau dokumentasi mengenai kegiatan panutanku saya
perlihatkan pada Bapak Ibu foto-foto program kegiatan panutan tu. Saya membuatkan name tag bagi siswa-siswi atau murid yang sedang bertugas menjadi panutan tu yang membawa sebuah name tag, mengenakan name tag di kalungnya berisi panutan tu dan berisi identitas nama dan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa terapkan di kelas yang lain. Ya, Ibu Nindya sudah menerapkan di kelasnya, jadi yang lain bisa mengikuti Bapak Ibu. Kemudian apa saja yang dilakukan panutan tu bisa tercermin dalam gambar pada layar ini Bapak Ibu. Mulai dari memimpin diri sambil, memimpin keagamaan, kemudian memimpin rekan-rekannya mengawasi untuk kegiatan kebersihan, kemudian memberikan semacam arahan apabila ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai dengan hal yang direncanakan. Kemudian ini juga bisa kita lakukan dalam pembelajaran di luar kelas. Misalkan seorang panutan tu memberikan soal kepada siswa sebelum mereka masuk kelas. Misalkan yang sederhana saja perkalian 3 kali 3, 3 kali 4, kalau sudah benar mereka bisa masuk kelas. Kegiatan-kegiatan kepemimpinan ini baik diterapkan untuk menumbuhkan semangat belajar, jiwa kepemimpinan murid, dan tentunya budaya positif yang ada di sekolah kita Bapak Ibu. Itu dia tentang kegiatan panutan tu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi, bagaimana menerapkan sebuah segitiga restitusi kepada anak didik kita dengan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan langkah kegiatan segitiga restitusi. Ikut saya tampilkan video segitiga restitusi ini. Kamu kenapa menangis? Biasa, maju, satu bapak ya. Nah, Wahyu dan Desa yang bekerja ke luar ini untuk menyelesaikan permasalahan yang aktivitas ya, dan yang sangat dulu. Yang kadang lakukan hari itu mungkin pernah melakukan oleh beberapa tahun ya. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan ya. Kamu sebenarnya yang melakukan ini. Jadi sama makanya kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu dari kelas. Adakah cara lain selain yang kami lakukan tadi, yaitu melarang desa untuk terlibat mengerjakan tugas? Nah, kamu tahu, Bapak tahu, kami ingin menampilkan apa yang terbaik yang bisa kami berikan pada teman-teman. Pertama pada kalian, kalian ingin menjadi murid yang seperti apa? Ya, desa. Nah, demikian tadi sudah ditampilkan
sebuah cuplikan video sederhana untuk sebuah karya saya bersama dengan guru-guru kelas 5. Karya ini sudah saya bagikan di sosial media, itu juga dengan orang tua siswa agar mereka juga memahami atau mengetahui seperti apa tindakan yang baik yang dilakukan oleh guru di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan kasus bersama siswa. Jadi dalam video ini sudah ditampilkan tadi 3 langkah yang saya lakukan, yakni menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang sudah ditanyakan terhadap siswa, maka siswa akan mengetahui salahnya di mana sehingga dia tidak mengulangi kesalahan yang dia lakukan tersebut. Demikian pemaparan mengenai segitiga restitusi. Nah, untuk slide dalam materi budaya positif, demikian yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu. Kiranya dalam penyampaian ini masih banyak kekurangan, saya mohon maaf pada Bapak Ibu. Kiranya apa-apa yang sudah kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita perbaiki, kita benahi lagi ke depannya agar menghasilkan sebuah budaya positif yang benar-benar mampu diterapkan oleh seluruh warga sekolah, tidak hanya siswa, tapi juga guru, staf, dan juga bahkan dengan orang tua anak-anak. Ya. Nah, demikian tampilan atau materi yang sudah saya bagikan terhadap Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu adalah tentang tanya jawab. Bapak Ibu bisa menanyakan hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan atau kurang berkenan, atau Bapak Ibu sekedar berbagi dengan kita bersama dalam hal materi budaya positif ini Bapak Ibu. Waktu saya silakan. Ya, silakan Ibu Nindya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Jona. Ya. Saya tadi mendengar Pak Jona menyebutkan bahwa ada program pojok baca. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita meningkatkan literasi anak dengan program pojok baca Pak. Baik Ibu Nindya. Ya, bisa saya langsung tanggapi ya Bapak Ibu. Pojok baca ini sebuah kegiatan yang baik untuk kita terapkan bersama di kelas masing-masing, karena kita menyadari bahwa di situasi di sekolah kita terdapat beberapa siswa yang masih kurang lancar dalam hal membaca, kan itu ya. Jadi kegiatan ini baik kita terapkan dengan langkah-langkah. Yang pertama, Bapak Ibu tentunya sudah menyediakan sebuah tempat dulu, sarana prasarana yang ada di pojok kelas kita bersama, di pojok kelas masing-masing Pak Ibu. Setelah menyediakan tempat, Bapak Ibu programkan pada saat kapan siswa tersebut dibina untuk melaksanakan kegiatan pojok baca. Misalkan saya di kelas 5 menerapkannya dengan cara ketika jam istirahat, siswa sudah selesai dalam melakukan kegiatan berbelanja, makanan dan sebagainya. Dengan sisa waktu yang ada, saya ajak anak-anak yang kurang lancar membaca itu untuk duduk di pojok baca. Mereka belajar membaca dengan fasilitas yang sudah disediakan sesuai dengan kebutuhan atau tingkat kesulitan yang mereka alami. Misalkan kita siapkan berbagai macam tingkatan kesulitan bahan bacaan. Ada yang bacaan dari yang sederhana, kemudian ada bacaan yang mungkin pemahamannya memerlukan intelektual yang lebih tinggi, itu bisa diterapkan. Langkah lain juga bisa diterapkan ketika Bapak Ibu mampu memanfaatkan teman sebayanya, menjadi ketua sebaya di dalam membimbing anak tersebut untuk melatih membaca. Kalau saya di kelas 5, kalau ada siswa yang masih responnya belum terlalu aktif, seperti yang Bapak Ibu ketahui mungkin ajar sebelumnya, yaitu sabda dan gongde, mereka kurang terlalu fasih di dalam menangkap materi pembelajaran. Ya, terus terapkan kegiatan pojok baca ini agar kemampuan mereka semakin meningkat.
Dan apa yang terjadi? Bung dengan Sabda mengalami peningkatan kemampuan literasi semakin hari semakin baik dengan gerakan kegiatan ini. Begitu kurang lebih Bu Nindya ya, bisa diterima Ibu? Bisa Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu Nindya sudah bertanya. Selanjutnya dari rekan guru yang lain, apa ada yang mau berpendapat atau bertanya ataupun bertanya, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, Silakan untuk Bapak Kepala Sekolah. terima kasih ya kesempatan ini. Setelah saya mendengarkan paparan dari Pak Wayan Wirjanate tadi, yang dalam hal ini sebagai calon guru penggerak ya, dalam masih proses, belum guru penggerak, masih calon. Ya, benar Pak. Tapi mudah-mudahan beberapa bulan ini bisa menjadi guru penggerak. Iya Pak. Dengan antusiasnya tadi menyampaikan paparannya, apa-apa yang telah diperbuat, dilaksanakan dalam hal mengikuti proses CGP pada kesempatan ini ya, mungkin apa-apa yang sudah disampaikan tadi itu saya selaku kepala sekolah merasa salut sekali dan selamat kepada Pak Wayan. Demikian juga kita ketahui di sekolah kita SD 3 PGM ini sudah ada 2 calon guru penggerak, yaitu Bapak Wayan Wirjanate yang sudah memaparkan tadi, dan lagi satu Pak Made Edi Andika. Itu sudah. Nah, kita bersyukur sekali di sekolah kita ini mendapat atau meloloskan 2 orang guru penggerak. Dengan apa yang didapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini, saya sangat mengharapkan sekali kepada guru-guru yang lain, apa-apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Wayan Wirjanate itu supaya bisa mengimbas kepada guru yang lain. Itu yang harapan kami dalam kepala sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang sudah ditampilkan tadi itu sudah bagus sekali. Mudah-mudahan itu bisa berhasil, dan sebagai akhirnya jangan sekali-sekali Pak Wayan dan Pak Edi pada kesempatan ini menampilkan hal-hal yang baik. Kalau sudah lolos sebagai calon guru penggerak, semangatnya itu hilang. Jangan seperti itu. Yang harapkan semangat tetap berjalan. Walaupun ini kita sebagai guru penggerak ini menggerakkan diri sendiri dulu, dan supaya bisa menggerakkan teman-teman yang lain. Itu saja yang dapat yang sampaikan pada saat ini. Tetap maju Pak Wayan, supaya berhasil. Baik, terima kasih atas apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah terhadap yang selaku calon guru penggerak bersama dengan Bapak Edi. Apa yang sudah disampaikan tentunya memberikan semangat yang berlipat pada saya untuk terus menjalankan kewajiban saya di dalam menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita di SD Negeri 3 PGM. Terima kasih ya Bapak. Selanjutnya, apa ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan masukan atau berbagi tentang kegiatan yang sudah diterapkan di sekolah ini, atau sudah bertanya? Waktu saya masih berikan ya. Ya, silakan kepada Bapak Edi. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Wirjanate atas penjelasannya dari modul budaya positif seperti itu. Jadi apa yang dijelaskan oleh Bapak Wayan tadi hampir semua juga sudah mengena seperti itu. Jadi apa yang diminta oleh modul dan apa yang harus diterapkan di sekolah sebagai bagian dari, kalau di CGP itu ada aksi nyata Bapak Ibu.
Jadi aksi nyata yang selama pembelajaran. Tapi aksi nyata yang lebih penting itu adalah aksi nyata setelah pembelajaran. Jadi setelah jadi CGP kita diharapkan mendesiminasi namanya. Jadi selama ini kegiatan apapun yang diberikan oleh pemerintah itu kegiatan desiminasinya yang tidak jalan. Jadi biasanya kegiatan CGP itu mereka membuat hal yang indah, hal yang bagus itu untuk dirinya sendiri. Nah, sedangkan yang seharusnya dilakukan adalah membangkitkan teman lain. Ada namanya komunitas atau kelompok komunitas kita di sekolah agar mengikuti apa yang kita dapat. Nah, dari kegiatan desiminasi yang sudah dilakukan oleh Pak Guru Jona tadi, sebenarnya sudah sangat bagus, dikemas dengan menarik. Semua kegiatan-kegiatannya sudah dilakukan dengan baik pula. Saya juga sebagai rekan di sekolah dan juga rekan CGP sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan seperti itu. Dan semoga saja kita bukan berkolaborasi berdua, tapi berkolaborasi dengan guru-guru lain juga untuk mengembangkan sekolah ini seperti itu. Nah, jadi banyak faktor yang perlu kita pikirkan juga Bapak Ibu Guru. Kita selain juga harus mengembangkan diri, tanggung jawab kita juga harus mengajar dan lain hal, sehingga semuanya harus dikombinasikan. Jadi skill kita ditingkatkan, kemampuan mengajar kita juga ditingkatkan, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengembangkan sekolah kita. Nah, mungkin dari pemaparan Bapak Wayan Nurjanato tadi banyak hal-hal menarik yang bisa kita tiru untuk kita terapkan di kelas kita dan juga bisa kita terapkan di sekolah, terutama budaya positif. Saya pertama kali datang ke sekolah ini, budaya positif sekolah ini sudah bagus sebenarnya. Dari pertama datang sudah ada salam dari siswa, salah satunya hal yang sangat baik yang tidak saya temukan di sekolah dulu. Terus bagaimana siswa sangat menghargai gurunya. Nah, hal seperti ini kita perlu pertahankan dan tingkatkan kembali. Karena untuk membangun sebuah komunitas besar itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Perlu kerjasama banyak orang seperti itu. Jadi guru semua berkolaborasi antar guru, siswa, dan juga masyarakat di sekitarnya. Dan kita bisa mendukung program-program dari pimpinan kita di sekolah. Bapak Kepala Sekolah memiliki banyak program yang menarik, yang bagus sebenarnya, yang bisa kita dukung seperti itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kedepannya kolaborasi seperti ini harus sering dilakukan Pak Guru Jonaya. Jadi mungkin kita belajar dulu memberikan, ini saya anggap sudah seperti seminar gitu. Mungkin nanti kita kalau agar tidak mengganggu jam pelajaran siswa, kita bisa melakukannya sebagai webinar, mungkin secara online, secara daring seperti itu. Kedepannya kalau sudah terbiasa kita melakukan hal-hal seperti ini, mungkin nanti kita bisa ke satu gugus dulu. Kedepannya mungkin bisa satu kecamatan dan lain-lain. Secara keseluruhan semuanya sudah sangat baik, menarik. Mari kita bergerak bersama untuk menjadikan sekolah ini lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Edi atas tanggapan, komentar ataupun pendapat yang diberikan kepada saya, utamanya juga pada Bapak Edi semua. Di mana seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya dengan Bapak Edi sedang mengikuti pendidikan guru penggerak yang saya harapkan apa-apa yang sudah kami dapatkan, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Edi, itu mampu kita kolaborasikan, mampu kita terapkan bersama. Karena kami berdua tidak mungkin bisa melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan ini dengan lancar tanpa bantuan atau dukungan atau peran serta dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Edi tadi sudah sangat bagus sekali. Mari kita bergerak bersama-sama untuk kemajuan SD Negeri 3 Pejeng, agar SD Negeri 3 Pejeng menjadi SD yang lebih maju, lebih baik, kedepannya lebih mampu melahirkan generasi-generasi penerus yang
sangat baik yang bisa diluluskan oleh sekolah ini Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah ada masih ingin memberikan pendapat atau berkomentar? Waktu masih saya persilakan. Pada Ibu Dewayu, silakan. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Jona. Tadi mungkin saya hanya sedikit memberikan masukan atau berterima kasih dengan apa pemaparan yang telah disampaikan tadi. Saya sebagai selaku guru honor di sini dengan beberapa pemaparan yang saya lihat tadi dalam presentasi ini sudah cukup sangat baik, sudah bagus sekali. Apalagi semua yang diterapkan dalam sosialisasi tadi itu bisa diterapkan di sekolah ini, alangkah lebih baiknya. Mungkin dari saya demikian saja, dan saya sudah acungkan jempol, sudah cukup bagus tadi semua pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Jona. Waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih masukan tanggapan dari Ibu Dewayu, Ibu Guru Agama Hindu di sekolah kita yang memberikan motivasi kepada saya dan kita semua umumnya agar bersama-sama kita wujudkan budaya positif ini untuk mencetak generasi atau siswa yang lebih unggul ke depan. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah jelas semuanya Bapak Ibu? Sudah dapat diterima dengan baik nih? Sudah. Oke, sebelum saya akhiri kegiatan ini, mari bersama-sama kita simpulkan bahwa kegiatan yang sudah diterapkan atau kita jalani bersama hendaknya terus kita lanjutkan dan kita kembangkan bersama. Mari bersama-sama kita bergerak untuk pendidikan yang lebih maju. Karena kita tidak dapat bergerak secara sendiri, tetapi marilah kita bergerak bersama-sama untuk kebaikan bersama-sama juga. Nah, demikian seluruh rangkaian kegiatan dari sosialisasi atau pengimbasan pemaparan materi budaya positif yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kata-kata yang saya lakukan, yang saya ucapkan tidak tepat, dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah kita lakukan bersama ini dapat memberikan kebaikan bersama untuk kita terapkan di sekolah kita ini, yakni SD Negeri 3. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Saya merasa sangat senang dapat berbagi pemahaman bersama rekan kerja di sekolah tempat saya bertugas. Saya mendapat respon yang positif dari teman-teman bahwa mereka memotivasi saya untuk terus bergerak menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan rekan sejawat juga akan bergerak bersama-sama untuk kemajuan pendidikan di sekolah kami. Berikut saya tampilkan kegiatan-kegiatan di sekolah bersama murid-murid dalam rangka menumbuhkan budaya positif siswa.
kegiatan menempel kesepakatan kelas dan keyakinan kelas di dinding kelas kita. Sudah kalian kerjakan tadi bersama-sama secara bergotong royong. Maka berterima kasih pada kalian, sangat semangat murid-murid bekerja sama sehingga kelas kita tertata dengan rapi. Sekarang dilengkapi dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Nah, Bapak ingin kembali tanya pada kalian, kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama antara lain apa saja anak-anak? Ya, ayo. Bersikap tenang dan tertib, benar. Yang lain? Ya, Wahyu? Selalu mengerjakan PR, biasa. Teman yang baik dan suka menolong, nggak boleh bertengkar, nggak boleh berbuat yang merugikan temannya. Jadilah teman yang baik dan suka menolong teman lainnya. Bisa? Benar, berpakaian bersih dan rapi. Jadi murid itu harus selalu bersih, selalu rapi. Ya, kemudian datang tepat waktu. Kalau sudah waktunya untuk belajar, datang tepat waktu di pagi hari. Dan kalau sudah waktunya masuk atau keluar dari kelas, bel masuk atau tanda bel keluar, silakan masuk dan keluar kelas dengan tertib. Ya. Nah, itulah kesepakatan di kelas yang sudah kita dapatkan bersama-sama. Dalam kesepakatan kelas itu ada konsekuensi anak-anak ya. Apabila kalian melanggar, sudah juga kita sepakati konsekuensinya bersama-sama ya. Nah, anak-anak, setelah kita dapati kesepakatan kelas, kita selanjutnya membuat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini juga sudah kita sepakati bersama-sama untuk kita terapkan untuk meningkatkan disiplin kalian dalam proses pembelajaran. Keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama antara lain apa saja anak-anak? Iya, Satria mengerjakan tugas tepat waktu. Lagi, Wahyu menjaga kebersihan kelas. Titis saling menghargai satu sama lain ya. Ya, jadilah siswa yang aktif dalam proses pembelajaran ya. Jadi sudah. Nah, itulah keyakinan kelas yang sudah kita dapatkan bersama-sama. Hendaknya kalian sebagai siswa kelas 5 yang sudah membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas menerapkan apa yang sudah disepakati agar kalian dapat mengikuti proses pembelajaran dengan tertib, dengan nyaman, dengan senang. Ya, paham semuanya anak? Paham. Ya, nah anak-anak, dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita tentukan, sudah kita pajang di dinding kelas, Bapak harapkan anak-anak semakin mampu menerapkan budaya positif, mengamalkan nilai-nilai kebajikan di lingkungan kelas kalian ya. Bagaimana menjadi murid yang disiplin, bagaimana menjadi murid yang beretika, bagaimana menjadi murid yang mampu bekerja sama dengan satu dan yang lainnya ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja anak-anak? 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa anak-anak? Berkebinekaan. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Yang keenam bernalar kritis. Sekarang mari kita nyanyikan sama-sama lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk semangat.
7 kali 5, 25 7 kali 6, kedua 7 kali 7, 9. Ini tolong lagi dikit. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan yang saya lakukan dalam rangka penyebaran pemahaman modul 1.4 materi budaya positif pendidikan guru penggerak. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.